Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitriani Safar, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 dari Universitas Muhammadiyah Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai panduan observasi karakteristik peserta didik. Adapun tujuan dilakukannya observasi ini adalah untuk memahami karakteristik peserta didik. Karena salah satu komponen penting dalam proses pelaksanaan pembelajaran adalah memahami karakteristik peserta didik, sehingga nantinya hasil observasi bisa kita jadikan acuan dalam menyusun program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Observasi ini dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 20 Oktober tahun 2022, bertempat di SMP Negeri 3 Parepare. Selanjutnya di sini ada beberapa aspek yang akan diobservasi mengenai karakteristik peserta didik. Di sini ada 8 aspek terkait dengan perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan psikososial, perkembangan emosional, perkembangan moral, gaya belajar, motivasi belajar, dan minat belajar. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik atau motorik merupakan perkembangan yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Nah, di sini instrumen observasi yang saya gunakan adalah berupa angket dengan 7 pernyataan yang akan dijawab oleh peserta didik dengan kriteria jawaban tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Selanjutnya, yang kedua adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan, metode, media, dan jenis evaluasi dalam pembelajaran. Kemudian, instrumen observasi yang saya gunakan di sini adalah soal-soal. Nah, di sini ada 5 soal yang terdiri dari beberapa level kognitif antara C1 sampai C6. Yang ketiga, perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Perkembangan psikososial menjadi salah satu hal yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana aspek psikologis dari peserta didik tersebut dapat berkembang, sehingga penting bagi pendidik untuk mengetahui perkembangan psikososial anak didiknya. Nah, di sini instrumen observasi yang saya gunakan adalah berupa angket dengan beberapa pernyataan mengenai perkembangan psikososial. Adapun jawabannya di sini adalah tidak pernah, kadang-kadang, dan sering. Selanjutnya, yang keempat, perkembangan moral. Perkembangan moral anak sangat penting untuk diketahui seorang tenaga pendidik. Mengapa demikian? Karena dengan mengetahui perkembangan moral anak, tenaga pendidik mampu untuk mengeksplorasi, memilih, dan menentukan bahan belajar, strategi pembelajaran, model-model pemberian motivasi, serta bentuk-bentuk evaluasi yang tepat untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif. Nah, di sini instrumen observasi yang saya gunakan adalah angket kecerdasan moral peserta didik dengan beberapa pernyataan mengenai perkembangan moral. Nah, di sini pilihan jawabannya adalah ya atau tidak. Selanjutnya, aspek yang kelima adalah perkembangan emosional. Sangat penting bagi pendidik untuk mengetahui perkembangan emosi peserta didik, karena perkembangan emosi mengacu pada reaksi anak terhadap berbagai perasaan yang dialami setiap hari, dan membawa pengaruh besar terhadap cara pandang menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, dan tingkah laku. Nah, di sini instrumen observasi yang saya gunakan sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan angket. Di sini ada beberapa pernyataan mengenai perkembangan emosional. Adapun kriteria jawabannya di sini adalah sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selanjutnya, yang keenam adalah motivasi belajar.
Di sini motivasi belajar terdiri dari dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dalam setiap pembelajaran, baik motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik memegang peran yang sangat penting, sehingga motivasi belajar sangat penting diketahui oleh seorang pendidik. Dengan motivasi itulah peserta didik dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif sehingga dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, adapun di sini instrumen observasi yang saya gunakan adalah berupa angket motivasi dengan beberapa pernyataan mengenai motivasi belajar. Dengan kriteria jawabannya sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selanjutnya yang ketujuh adalah aspek gaya belajar. Gaya belajar sangat penting dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa akan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi atau informasi yang dipilih serta dapat menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan bagi guru maupun siswa. Sehingga sangat penting bagi pendidik untuk mengetahui gaya belajar siswanya. Nah, gaya belajar peserta didik juga bisa dijadikan acuan untuk membuat rancangan pembelajaran. Nah, di sini instrumen observasi yang saya gunakan berupa soal-soal dengan pilihan jawaban A, B, atau C. Nah, sebenarnya di sini ada 20 soal, tapi di sini hanya ada beberapa contoh soal yang saya perlihatkan. Kemudian nantinya setelah siswa menjawab soal-soal tersebut, jika paling banyak menjawab A, maka siswa tersebut memiliki gaya belajar visual. Kemudian apabila siswa lebih banyak menjawab B, maka siswa tersebut memiliki gaya belajar auditorial. Kemudian apabila siswa lebih banyak menjawab C, maka siswa tersebut memiliki gaya belajar kinestetik. Kemudian yang terakhir adalah minat belajar. Minat belajar peserta didik memegang peran penting dalam pembelajaran. Minat belajar peserta didik pastinya bermacam-macam, sehingga pendidik perlu mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak. Karena tanpa adanya minat belajar siswa, maka pembelajaran tidak dapat diterima oleh siswa itu sendiri. Nah, di sini instrumen observasi yang saya gunakan yaitu berupa angket minat belajar dengan beberapa pertanyaan mengenai minat belajar. Adapun kriteria jawabannya di sini adalah sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Baiklah, itulah tadi beberapa aspek yang saya observasi dalam rangka untuk mengetahui karakteristik peserta didik beserta dengan instrumen-instrumen yang saya gunakan dalam melakukan observasi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.